Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi ada 8 saham. Yang pertama ASI, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima JSKY, keenam Truk, ketujuh JSMBR, dan ke-8 Sen. Langsung saja ke saham pertama ada ASI yang di hari ini ditutup menguat tipis 0,43% ke harga 5.725. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ASI juga cukup bagus. Dia udah konsolidasi selama 2 minggu dan bertahan di atas 5.600. Jadi ini menarik walaupun dia terus membentuk higher low ya. Ini 1, 2, 3. Nah, kuncinya gimana? Nah, kuncinya minggu ini ASI harus tutup di atas 5.800. Itu titik aman pertama. Dan kalau mau bagus ya harus breakout 6.000 untuk lanjut kembali uptrend. Dia mematahkan trendline downtrendnya ini ya. 5.800 saja dia mematahkan trendline downtrendnya, tapi konfirmasinya 6.000. Kalau dia sudah di atas 6.000 itu menarik untuk ASI. Jadi ini kesempatan karena kemungkinan besar blue chip juga akan ditarik di Januari ya, kalau dilihat dari ISG yang menarik ya. Yang penting kalau Bapak Ibu beli ASI ini di harga 5.700 atau di area ini cut loss kalau ASI tutupannya di bawah 5.500 ya, dah jual dulu aja. Kalau Bapak Ibu masih kasih toleransi ya 5.400 jebol itu ya sebaiknya dijual. Jadi seperti itu untuk ASI. Kalau mau bagus ya besok dia harus rebound dan minimal tutup di atas 5.800 untuk ASI. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham kedua ada Auto yang hari ini ditutup juga menguat 1,73% ke harga 1.175. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Auto juga ya dia mencoba bertahan ya di area supportnya 1.150. Tapi kalau mau bagus Auto minggu ini harus tutup di atas 1.200. Kalau dia tutup di atas 1.200 itu peluang bagus akan lanjut naik dan bisa jadi uptrend lagi. Targetnya 1.300 sampai 1.400. Jadi ini menarik juga untuk Auto. Diperhatikan kalaupun yang mau coba beli, karena ini dilihat MACD-nya juga mulai mengarah ke atas, mulai menyempit, bar chart di bawah 0 makin tipis dan volume Auto meningkat ya. Jadi potensi besok itu sepertinya akan breakout resisten terdekatnya ini 1180, tapi konfirmasi untuk dia bisa kembali lanjut naik lebih tinggi itu 1.200. Jadi seperti itu untuk Auto. Langsung saja ke saham ketiga ada IMAS yang hari ini ditutup menguat 0,57% ke harga 880. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMAS membentuk candle doji setelah 2 hari koleksi, tapi dan kalau dilihat MACD-nya juga membentuk golden cross mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Ada peluang besok tetap akan rebound ya. Ya bagus kalau bisa tutup di atas 900 karena itu resisten yang terbentuk dari 2 minggu yang lalu yang coba dia breakout namun terus gagal ya setelah dia jebol turun. Jadi kalau nantinya IMAS minggu ini bisa confirm BO 900, arah terdekat itu 950 dan kalau itu mampu di break IMAS akan uptrend kembali. Nah ini kan pas nih trendline downtrendnya itu di breaknya 950. Kalau dia break ya udah lanjut uptrend, targetnya 1.100 dari 950. Lumayan 150 poin ya, jadi bisa sekitar 15% kalau tertarik beli IMAS. Kalau mau beli IMAS takut ketinggalan kereta, pengen profitnya lebih besar, kalau beli di harga 880 ini yang penting kalau dia tutup di bawah 880 jual dulu dan targetnya 900 dan kalau bisa tutup di atas itu ya target selanjutnya 950. Seperti itu untuk IMAS. Langsung saja ke saham keempat ada IMJS yang di hari ini ditutup di harga 410 sama harga penutupan hari Kamis minggu lalu. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. IMJS lagi konsolidasi juga, ini menarik ya karena itu di supportnya 420. Kalaupun mau beli ya kasih toleransi 400, jebol itu jual. Jadi cut lossnya sekitar 6%. Kalau Bapak Ibu mau cut loss mepet juga nggak masalah, cut loss saja kalau dia tutup di bawah 420, bisa di 416, 412 sesuaikan. Karena kalau dia jebol 420 itu berpeluang besar ke 400, nggak ke 410 lagi, 400.
ya. Memang 410 itu ada support minor, tapi ya target selanjutnya itu 400. Jadi apakah bisa beli sekarang? Ya ini kan dia membentuk candle doji dan MACD-nya juga mulai melandai, memang membentuk dead cross lagi, bar chart di bawah 0 terbentuk. Ya besok kalau rebound dia bisa sampai 440 dan bagus kalau dia bisa tutup di 440 dan akan lebih bagus lagi dan akan lanjut uptrend kalau sudah di atas 500 perubahan praksi harga. Tapi kan sayang kejauhan kalau nunggu ke 500. Nah 18% mending beli di harga sekarang ini, tinggal cut loss di bawah 400, targetnya 460 ini aja langsung sampai 500. Nah tarik aja ke atas ya, karena kalau dia break dari 440 ini ya peluangnya 460 sampai 500. Jadi seperti itu. Untuk IMJS ada pola descending triangle, kalau di break ya targetnya ya bisa sampai 600 nih ya. Nah kan pas tuh 600 targetnya. Yang penting kalau di luar skenario cut loss kalau tutup di bawah 400, nggak ada cerita, nggak ada lagi toleransi. Kalau udah di bawah 400 berarti dia lanjut downtrend. Seperti itu untuk IMJS. Langsung saja ke saham kelima, ada JSKY yang hari ini ditutup menguat 3,8% ke harga 109. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, JSKY juga bagus, peluangnya besok lanjut naik walaupun sering membuat jarum. Ya ini kebiasaan dia membuat jarum, tapi kalau teknikalnya masih bagus dia tetap akan naik. Nih contohnya di tanggal 1 November dia rebound pertama membuat jarum, besoknya lanjut naik, tapi memang ada turun dulu tapi lanjut naik. Di tanggal 3 November membuat jarum lanjut naik. Ya itu yang penting beli JSKY ini jangan saat dia breakout, apalagi breakout resisten yang sudah tinggi, itu potensi dia membuat jarum. Nah kalau Bapak Ibu beli di harga sekarang ini cut loss saja kalau dia tutup di bawah 105. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi di bawah 100 bar cut loss sekitar 10% ya silahkan. Targetnya kemana? Targetnya ya bisa ke 120 ya, karena itu area konsolidasinya. Hari ini JSKY kepentok EMA 60 nya garis hitam ini dan turun, tapi besok itu peluang naik karena volume meningkat dan MACD juga sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk, dan saat koreksi 3 hari volumenya makin kecil. Jadi menarik untuk JSKY, potensi tetap besok lanjut. Atur aja bagaimana strategi belinya ya. Ya kasih toleransi support yang nggak boleh dijebol itu 100. Kalau turun dari itu ya berarti dia lanjut downtrend. Seperti itu untuk JSKY. Langsung saja ke saham ke-6, ada truk yang hari ini ditutup arah 34,96% ke harga 220. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikal. Start teknikal, truk bagus ya. Dia breakout juga dari resisten 220-nya yang 2 kali dicoba namun gagal. Dulunya itu adalah support di Maret 2021, dia konsol sebelum turun dalam sampai 85 ya dari 200. Nah bagaimana ini terlihat ada pola and handle dan ini tapnya. Nah menarik kah? Menarik, cuman besok itu peluangnya kemana? Peluangnya 240 260 ini target kenaikan truk ya. Jadi potensi upside-nya masih bisa, bahkan bisa arah mungkin ya nih, bahkan bisa sampai 17%. Tapi sudah rawan, hati-hati kalaupun mau nekat beli ya, kalau sudah profit jual dulu aja. Kalau misalnya besok dia udah naik 9%, Bapak Ibu beli dapat 5%, udah jual aja, nggak usah mikir dia naik lebih tinggi, bahaya. Kecuali Bapak Ibu bisa pantengin tuh chart ya, pantengin tuh harga beli, harga di mana Bapak Ibu profit 5% itu. Yang penting kalau dia terus naik dari harga 5% itu ya Bapak Ibu pantengin. Kalau dia turun ke harga 5% Bapak Ibu itu lagi jual, nggak usah mikir dia bisa naik lebih tinggi, ada peluang dia turun ya. Memang dia bisa aja turun terus naik lagi, tapi resikonya lebih tinggi, mending selamatkan profit yang ada. Jadi seperti itu ya. Memang ini terlihat dia sudah breakout dari pola cup and handle-nya. Nah 200 ini adalah support kuatnya truk saat ini. Kalau dia jebol 200 berarti dia kembali downtrend. Tapi besok harusnya open gap up, target kenaikan bisa sampai 260. Jadi seperti itu. Untuk truk langsung saja ke saham ke-7, ada JSMR yang hari ini ditutup menguat 2,31% ke harga 3.980. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal JSMR breakout juga akhirnya EMA 20-nya dan dia gagal melewati 4.000, tapi peluangnya besok lanjut dan potensi besar bisa tutup di atas 4.000 untuk JSMR, dan JSMR bisa mematahkan tren downtrendnya yang terbentuk dari Oktober 2021 ya.
Ternyata di Oktober ini sempat naik tinggi ya 4.400 terus turun tajam. Ini dia masih di dalam konsisten downtrend channelnya. Nah, tunggu dia confirm breakout 4.000, peluangnya bisa lanjut uptrend. Jadi peluang saham-saham blue chip sepertinya bisa uptrend di Januari. Jadi mempatin MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk dan volume 2 hari meningkat. Jadi peluangnya besok harusnya lanjut. Semoga bisa tutup di atas 4.000 untuk JSMR. Langsung saja ke saham terakhir, ada Sen yang hari ini ditutup menguat juga 4,31% ke harga 242. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Sen masih konsolidasi, tapi setelah dia membentuk candle tree black crow, dia rebound. Dan apakah ini bagus? Bagus kalau bisa tutup minggu ini di atas 250. Tapi konfirmasinya memang kalau dilihat nih ya 270 280, kalau dia break atas ini akan lanjut up. Enggak usah 250 aja dulu. Nih kalau dia tutup di atas 250 ini menarik. Target selanjutnya 270 280 ya. Jadi confirm breakout dulu 250 untuk Sen. Jadi seperti itu aja untuk Sen. Kalaupun yang mau coba beli ya tinggal cut loss kalau Sen ini tutupannya di bawah 220. Jadi sekitar 22 poin. Lumayan tuh 9% cut loss ya. Tapi targetnya kemana? Tarik langsung targetnya 280 sampai 300 ya. Jadi seperti itu, yang penting money manajemennya diatur. Kalaupun nekat lamsam ya harus siap cut loss sekitar 10%. Seperti itu untuk Sen. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping, bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, tahu di mana titik entry dan exit saat beli saham untuk scalping, dan juga menganalisa bandarmologi end of day dan juga ARB Hunter dan arah Hunter. Kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram atau DM Instagram Borneo Trader. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau cuman rekomendasi, dipilihin saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga di tahun 2022 bisa terus cuan.